Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk materi berikutnya kita akan membahas tentang sumber daya manusia. Nah, ini yang pertama kita akan membahas tentang jumlah penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan dunia pada tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia. Dalam proses pengumpulan data, maka sumber informasi data penduduk itu dapat diperoleh melalui 3 cara, yaitu registrasi penduduk, merupakan kumpulan keterangan yang mencatat terjadinya peristiwa kelahiran, kematian, dan segala kejadian penting yang mengubah status sipil seseorang sejak lahir sampai mati. Lalu yang kedua ada sensus penduduk atau cacah jiwa, adalah keseluruhan proses mengumpulkan, menghimpun, menyusun, serta menerbitkan data demografi, ekonomi sosial yang menyangkut semua orang. Lalu yang ketiga ada survei penduduk. Survei penduduk hanya mencacah sebagian penduduk. Apabila sensus penduduk dilakukan setiap 10 tahun sekali, survei penduduk biasanya dilakukan kapan saja. Nah, kalau sensus penduduk itu dilakukan setiap 10 tahun sekali. Kalau survei itu bisa kapan aja. Lalu, agar jumlah penduduk besar Indonesia yang menimbulkan masalah ini bisa terkendali, maka diperlukan cara-cara pengendaliannya. Beberapa cara pengendaliannya sebagai berikut. Yang pertama, menggalakkan program nasional keluarga berencana atau KB. Yang kedua, memberi penyuluhan kepada masyarakat tentang masalah kependudukan. Yang ketiga, menyampaikan informasi, publikasi, iklan, dan film dokumenter kependudukan lewat berbagai media seperti TV, internet, poster, baliho, dan surat kabar. Lalu melaksanakan pembangunan daerah terutama di desa tertinggal. Meningkatkan pendapatan nasional dengan memajukan bidang pertanian, perkebunan, perindustrian, pertambangan, dan jasa. Lalu meningkatkan pendapatan nasional. Itu merupakan pengendalian, beberapa cara pengendalian untuk mengendalikan jumlah penduduk yang besar di Indonesia. Lalu persebaran penduduk Indonesia. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk juga memberikan informasi kepada pemerintah tentang pemerataan pembangunan. Wilayah yang penduduknya jarang menunjukkan pembangunan belum rata ke berbagai wilayah. Jadi kalau penduduk wilayahnya masih jarang, itu berarti pembangunan ke sana belum rata. Lalu kondisi persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Karena itu perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan optimal. Salah satu caranya untuk memeratakan jumlah penduduk di Indonesia adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Perpindahan penduduk tersebut tentu dapat dilakukan dengan keinginan sendiri maupun diprogramkan oleh pemerintah. Ada beberapa faktor lingkungan alam yang berhubungan dengan persebaran penduduk, antara lain keadaan iklim. Nah, di daerah yang iklim tropis relatif akan padat penduduknya. Lalu bentuk permukaan bumi. Di daerah yang bergelombang dengan lereng curam umumnya akan berpenghuninya sedikit. Jadi kalau misalnya di lereng bukit itu atau di daerah yang bergelombang sangat jarang penduduknya. Lalu sumber daya alam. Di daerah yang kaya sumber daya alam akan lebih banyak lagi untuk didatangi oleh orang. Jadi kalau sumber daya alamnya sedikit, otomatis orang akan malas datang ke daerah itu. Lalu ada faktor lingkungan budaya yang dapat mempengaruhi persebaran penduduk. Antara lain pusat pemerintahan. Daerah yang merupakan pusat pemerintahan banyak menarik penduduk dari daerah lain untuk menetap. Contohnya kayak di Bogor, di daerah Cibinong. Cibinong itu kan di daerah Pemda, pusat pemerintahannya Kabupaten Bogor. Otomatis
penduduk-penduduk dari daerah lain yang bekerja di Pemda otomatis akan menetap di daerah Cibinong, di daerah ini gitu. Lalu kota besar umumnya memiliki fasilitas kehidupan yang lengkap. Nah, apalagi ini kota-kota besar. Kota-kota besar kan fasilitas kehidupannya lengkap, kayak mall, rumah sakit, sekolah, itu kan fasilitasnya lengkap. Jadi eh, otomatis akan banyak penduduk-penduduk daerah yang datang ke kota-kota besar. Lalu daerah industri akan menarik tenaga kerja untuk tinggal di sekitarnya. Nah, daerah industri ini contohnya di daerah Karawang, daerah Cikarang, Bekasi. Nah, itu kan banyak pabrik-pabrik. Pokoknya di daerah yang banyak pabrik-pabrik itu pasti akan banyak tenaga kerja dari daerah luar untuk tinggal di sekitaran pabrik tersebut. Nah, ini merupakan rumus menghitung kepadatan penduduk. Jadi, kepadatan penduduk sama dengan jumlah penduduk dibagi luas wilayahnya, kilometer perseginya. Contoh soalnya, pada tahun 2015 jumlah penduduk DKI Jakarta sebanyak 10.154 134 jiwa. Ya, adapun luas wilayahnya merupakan 664,01 km persegi. Jadi berapa angka kepadatan penduduk di DKI Jakarta? Jawabannya kepadatan penduduk DKI Jakarta itu menjadi 10.154,134 dibagi 664,01 sama dengan 15.292,1. Ini cara menghitung rumus kepadatan penduduk. Intinya kepadatan penduduk seluruhnya, ya. Kalau kalian mencari kepadatan penduduk seluruhnya, berarti jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayahnya. Itu aja. Lalu ada dua jenis kepadatan penduduk, yaitu kepadatan penduduk aritmatik dan kepadatan penduduk agraris. Kalau kepadatan penduduk aritmatik itu biasanya cuma kepadatan penduduk biasa. Tapi kalau kepadatan penduduk agraris itu karena Indonesia merupakan negara agraris dan sebagian besar penduduknya itu memiliki mata pencaharian di bidang pertanian, makanya dikatakan sebagai kepadatan penduduk agraris. Nah, ini ada komposisi penduduk Indonesia. Komposisi penduduk adalah susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan ciri-ciri tertentu, dibuat dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui sumber daya yang ada baik menurut umur maupun jenis kelamin. Yang kedua, mengambil kebijakan yang berhubungan dengan kependudukan. Yang ketiga, membandingkan keadaan penduduk dengan penduduk lainnya. Yang keempat, menentukan dasar perencanaan pembangunan. Yang kelima, menghitung rasio jenis kelamin atau sex ratio dan angka beban ketergantungan, dependensi rasio. Jadi untuk menentukan komposisi penduduk di Indonesia itu bisa dilihat dari kelima cara ini. Nah, adapun manfaat pengelompokan menurut kategori ini adalah yang pertama, komposisi menurut umur dan jenis kelamin, berguna untuk mengetahui perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, mengetahui berapa jumlah kelompok usia muda, dewasa, tua, dan berapa jumlah usia produktif dan tidak produktifnya. Jadi kalau komposisi menurut umur dan jenis kelamin itu langsung diketahui dari berbagai aspeknya, dari pengelompokan usia produktif dan tidak produktif, laki-laki dan perempuan, usia muda dan usia tua, gitu. Lalu komposisi menurut pendidikan, berguna untuk mengetahui perbandingan jumlah penduduk yang tidak bersekolah atau cuma tamatan SD, tamatan SMP, tamatan SMA atau SMK, dan perguruan tinggi itu S1, S2, S3. Nah, kalau komposisi menurut pendidikan itu dikelompokkan menurut tingkat pendidikannya. Jadi tingkat pendidikan terakhir seseorang, contohnya misalnya di rumah ada ayah, ibu, anak, bapaknya
lulusan perguruan tinggi S3 misalnya, ibunya lulusan perguruan tinggi S2, anaknya S1, atau bapak ibunya S1, anaknya tamatan SMK. Itu diatur menurut komposisinya, komposisi menurut pendidikan. Lalu ada komposisi menurut mata pencaharian. Nah, kalau komposisi menurut mata pencaharian ini berguna untuk mengetahui persentase jumlah penduduk berdasarkan mata pencahariannya atau pekerjaannya, seperti bidang pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, transportasi, lembaga keuangan, dan sebagainya. Jadi kalau komposisi menurut mata pencaharian itu dikelompokkan lagi, yang bermata pencaharian sebagai guru, dokter, terus pedagang, di bagian industri buruh pabrik, atau di bagian yang bertani siapa, atau masinis, atau pilot, atau sopir bus. Itu bisa dikelompokkan lagi kalau menurut pencahariannya. Nah, lalu ada komposisi menurut agama, berguna untuk mengetahui berapa banyak penduduk yang menganut agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, jadi ini lebih gampang lagi untuk menentukan komposisi kelompok agama ya, agama di suatu wilayah. Jadi untuk agama Islam, kelompok agama Islam, Kristen sendiri, Katolik ada kelompoknya sendiri, Hindu sendiri, Buddha sendiri, Konghucu juga sendiri, seperti itu. Lalu komposisi menurut tempat tinggal, yang berguna antara lain untuk mengetahui perbandingan jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan, pedesaan. Ini jadi kalau membandingkan jumlah penduduk yang tinggal di kota dan desa, bisa dikelompokkan dengan komposisi menurut tempat tinggal. Baik, seperti itu untuk materi sumber daya manusia. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa nanti langsung WhatsApp saja ke nomor Bapak. Sekian untuk materi IPS kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.